Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah kehadiran. Ibu akan melihat LMS. Teman-teman bisa juga menggunakan LMS-nya ya untuk mengklik ya kehadirannya di LMS. Kita lihat siapa saja yang hadir. Oke, kelihatan ya LMS-nya ya. Semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah lengkap semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi anak sehat. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang imunisasi, dampak-dampak imunisasi dan manfaatnya bagi kesehatan pada anak usia dini ya, imunisasi. Kemudian kita akan membahas tentang dimensi anak sehat. Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Sudah terlihat teman-teman? Oke, jadi ini adalah tujuan dari mata kuliah kita. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi kesehatan dan anak sehat. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan anak sehat dan anak yang mengalami gangguan kesehatan. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri anak sehat. Oke, sebelum memulai perkuliahan, Ibu ingin tanya nih, silakan bisa dijawab dengan raise hand ya. Kira-kira teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang kata sehat? Boleh raise hand, sehat itu apa menurut teman-teman? Salah satu nanti Ibu tunjuk sebelum kita memulai perkuliahan. Oke, Ananta silakan. Sehat menurut Ananta seperti apa? Sehat itu tidak sakit, Pak. Oke, baik. Berat badannya sesuai dengan usia, Bu. Oke, sip, baik. Bagus ya jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan sehat itu apa? Oke, silakan. Saza. Sehat itu dirinya bisa mengetahui bahwa ada daya imun, terus seperti gizi yang bagus di dalam tubuhnya gitu, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya jawaban-jawaban teman-teman semua. Oke, teman-teman, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut teman-teman apa sih anak sehat tersebut? Menurut teman-teman apa ya pengertian anak sehat? Akan buka pengertian anak sehat. Oke deh, kalau belum kita akan melihat dulu nih gambarnya nih ya. Ada dua gambar di sini yang dibedakan ya. Ada gambar nomor 1 dan ada juga gambar nomor 2 ya. Terlihat ya perbedaan antara gambar nomor 1 dan nomor 2. Nah, tadi ada yang sudah raise hand ya. Baik, menurut Uswatun apa tuh sehat
anak sehat menurut Uswatun ya. Silakan Uswatun disampaikan pendapatnya anak sehat itu seperti apa. Kita bisa lihat dari gambar ini. Baik, anak sehat adalah kondisi anak yang sempurna, baik itu secara fisik, mental, dan psikis maupun sosial anak itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali jawabannya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bisa lihat nih dari gambar kedua gambar ini nih. Ada yang sedang ceria ya, ada yang sebagian sebelah kanannya tampak diam karena foto ya, bukan, maksudnya adalah kelihatan dari segi fotonya ya. Bagaimana kita bisa melihat? Oke, Saza silakan pendapatnya. Anak sehat itu menurut saya anak yang aktif ketika bermain, ceria ketika bermain, tidak lemas, tidak lesu. Intinya aktif dia, Bu. Berapa ya, Bu? Berenergi, ya pokoknya aktif gitu, Bu. Baik, bagus sekali juga ya jawabannya. Jadi anak sehat itu tidak hanya kelihatan dari fisiknya ya, contohnya nomor 2 nih yang foto pertama, tetapi bisa terlihat dari bagaimana anak itu dalam segi sosialnya, dalam segi psikisnya, dan spiritualnya ya, seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah dibahas anak sehat ya, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat ya, baik secara visual, fisik, mental, spiritual, kemudian dalam sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi ya, itu fisik ya, secara kesehatan dalam dimensi anak. Kemudian selanjutnya anak sehat tadi sudah dijelaskan teman-teman ya. Sekarang Ibu pengen bertanya lagi nih kepada teman-teman. Anak sehat secara fisik itu seperti apa ya? Silakan bisa di raise hand, anak sehat secara fisik. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ega ya tadi ya? Silakan Ega menjawab. Iya, Anak sehat secara izin fisik. menjawab, Ibu. Anak sehat secara fisik yaitu anak yang dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan berat badan, tinggi badan sesuai dengan usianya, Bu. Oke, baik sekali ya jawabannya. Jadi anak boleh di mute. Anak sehat itu kita bisa lihat dari beberapa ciri-cirinya ya. Tinggi badannya bertambah sesuai usianya, kemudian berat badan anak terus naik sesuai dengan usianya, kemudian tulang dan otot bertumbuh dengan baik. Kemudian anak juga bergerak aktif dan dapat mengikuti kegiatan fisik dan kecerdasannya juga semakin bertambah seperti itu ya. Itu dalam segi secara fisik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, kalau anak sehat secara psikis, ada yang ingin memberikan pendapat? Anak sehat secara psikis? Anak sehat secara psikis, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Anak sehat secara psikis, ada yang tahu? Oke, Ega lagi, silakan Ega. Anak sehat secara psikis seperti apa? Anak sehat secara psikis atau mentalnya?
Silakan. Oke, jadi tadi sudah secara fisik ya sudah disampaikan Ega. Kemudian ada lagi yang secara psikis ya ataupun mental. Silakan Uswatun. Silakan Uswatun. Baik, Bu. Anak sehat secara psikis ialah anak yang dapat berkembang secara wajar, pikirannya bertambah cerdas, kemudian perasaannya bertambah peka, dan kemauan bersosialisasi yang baik. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya. Jadi untuk anak sehat secara psikis ya teman-teman bisa lihat, kita sama-sama bisa perhatikan bahwa sehat secara psikis itu anak itu memang dia terlihat cepat ya, cepat dan tanggap dari segi berbicaranya ya. Jadi tidak diam saja ya, padahal pada usia-usia tersebut sudah lancar dalam berbicara. Kemudian anak responsif, jadi kalau diajak berbicara, baik itu secara visual ataupun non visual, secara verbal atau non verbal, anak itu cepat ya bisa diajak berbicara. Kemudian nampak ceria juga, jadi kelihatan anak yang murung ya, itu bagaimana nampak cerianya, itu termasuk anak-anak yang sehat. Dan yang terakhir, peka terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu merupakan ciri-ciri anak sehat secara psikis, ya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sehat secara sosial atau spiritual. Menurut teman-teman, apa sih sehat secara sosial atau spiritual? Silakan raise hand yang mau menjawab. Sehat secara sosial. Oke, silakan Nuril. Anak mudah bergaul dan beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Oke, baik, bagus sekali jawabannya ya. Terus bersama teman-temannya, anak mau berbagi bersama teman-temannya. Oke, sip ya, jawabannya bagus sekali. Jadi memang kalau untuk anak sehat secara spiritual ataupun sosial, kelihatan tuh anak-anak tersebut mudah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian merasa senang dengan teman-temannya, bermain bersama. Kemudian terlihat juga anak-anak tersebut suka berbagi dengan teman-temannya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi Saza ya, Raisen ya. Silakan Saza. Saya mau bertanya. Alat pengukur tinggi badan, berat badan, sama lingkar kepala itu apa Bu ya namanya, Bu? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, ini dia alat-alat yang bisa kita untuk mengukur beberapa, baik itu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, ini alat-alatnya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi nanti ini teman-teman bisa praktekkan ke sepupu, anak tetangga, anak-anak usia dini ya. Ini bisa melihat ini berat badan, pengukur berat badan timbangan ya, baik itu pakai timbangan bayi ataupun timbangan balita. Ini untuk mengukur tinggi badan, kemudian bagaimana untuk mengukur status gizi pada anak, teman-teman bisa menggunakan buku KIA, ini ada grafiknya, menunjukkan bagaimana grafik perkembangan yang baik, mana ketika anak-anak tersebut ada dalam posisi yang dikhawatirkan, ataupun juga ada aplikasi yang kita direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu namanya Primaku. Teman-teman tinggal masukkan saja berapa tinggi badan, berat badannya, kemudian juga lingkar kepalanya, nanti akan ada hasil status gizinya. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke-11 ya, berkaitan dengan penilaian status gizi. Jadi teman-teman bisa mengukur nih,
Kira-kira adik teman-teman ataupun anak-anak di sekitar teman-teman tersebut masuk ke dalam kategori gizinya seperti apa? Apa gizinya sudah bagus atau masuk ke dalam anak yang kurang gizi? Nanti ada di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, Ibu lanjut menjelaskan. Ibu akan lanjut menjelaskan ya topik selanjutnya. Oke, di sini teman-teman ada yang bertanya nih misalnya, bagaimana sih jika anak terlanjur mengalami masalah dengan kesehatannya gitu ya? Jadi kalau anak terlanjur mengalami masalah dengan kesehatannya, yang pertama yaitu teman-teman harus periksa anak ke dokter nih, karena lebih cepat lebih baik lagi ya. Lebih cepat kita ke dokter bisa tahu nih apa sih yang terjadi pada anak kita gitu, sakitnya apa, karena ada memang penyakit-penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuh anak. Kemudian menerapkan pola makan yang baik pada anak. Jadi pola makannya seimbang gitu ya. Karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lainnya harus terpenuhi. Kemudian mendampingi perkembangan seanak. Jadi kalau misalnya anak tersebut perkembangannya terlihat tidak sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, berarti ada sesuatu dalam diri anak. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana Bu tanda bahaya pada anak yang perlu diwaspadai oleh orang tua gitu ya. Jadi tanda yang mesti diwaspadai pada orang tua yaitu misalnya anak mengalami demam yang tinggi beberapa hari, itu harus dikhawatirkan. Kemudian demam tinggi yang disertai dengan sakit kepala, kemudian sakit kepala disertai muntah. Terus ini juga nih, anak kan suka pada anak usia dini kan suka banget dalam aktivitas ya, aktivitasnya harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, itu biasanya suka terjatuh. Kita harus melihat nih, mengalami muntah enggak ya yang berulang gitu ya, karena ketika jatuh di kepalanya terbentur itu akan mempengaruhi nih perkembangan-perkembangan lainnya ketika memang tidak diawasi atau tidak dideteksi sejak dini gitu ya. Terus anak lemas, wajahnya juga biru atau membengkak, mengurung diri dari segi sosialnya, kemudian tidak merespon anak diajak berbicara. Ini merupakan salah satu beberapa yang harus diwaspadai ketika ada tanda-tanda bahaya seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya nih yang bertanya, gejala anak mengalami gangguan pada kesehatan. Misalnya satu, hilangnya nafsu makan. Jadi anak itu terlihat nggak mau nafsu makan. Bisa jadi memang ada sakit di bagian mulutnya. Atau ada sakit di bagian organ tubuh lainnya, pencernaan atau lain halnya. Jangan dibiarkan, tetapi kita sebagai orang dewasa sekitar anak harus observasi. Apa sih yang mengalami gangguan pada kesehatan anak gitu ya. Kemudian berat badannya dan tinggi badannya tidak sesuai pada usianya gitu ya. Itu harus sesuai, nanti kita bisa lihat status gizi pada anak. Kemudian mudah lesu, kulitnya juga kering, rambutnya seperti rambut jagung, bukan karena kepanasan ya, tapi karena kekurangan gizi. Kemudian pipi matanya juga cekung. Kemudian juga ada jika mempunyai luka maka penyembuhannya juga tidak sebentar seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian mulai mudah mengalami sakit. Misalnya cepat kena penyakit virus ketika pancaroba gitu, cepat sekali gitu ya. Mungkin memang ada organ tubuh yang memang mengalami gangguan, kemudian adanya risiko komplikasi. Nah, ini sebagai orang dewasa kita harus mengobservasi nih kesehatan dan gizi pada anak usia dini karena akan berdampak pada perkembangan anak lainnya. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak pun harus dikejar, harus sesuai pada usianya. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Belum dimulai, Ibu. Oke, silakan kelompok 1, kesehatan mental ya. Ada Ananta, Ega, Nuril, Salza, dan Uswatun. Silakan dibuka dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok saya dengan saya sendiri selaku moderator Uswatun Nisa. Kemudian ada pemateri pertama Salzafika Purnomo, pemateri kedua Nuril Aini, pemateri ketiga Ega Andriani, dan pemateri terakhir yaitu Ananta. Kepada pemateri pertama Mbak Salzafika Purnomo saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uswa. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi anak itu berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan yang sehari-hari dan bisa menjaga orang di sekitar kita. Mental sehat itu bisa menghadapi tantangan hidup dan bisa menjalin hubungan yang positif. Mental yang terganggu itu ketika suasana hati tidak enak dan kondisi tidak bisa mengendalikan emosi yang mengarah ke perilaku yang buruk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, silakan. Baik, terima kasih. Pengertian emosi. Suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dasar individu mencakup emosi positif dan emosi negatif. Ada 8 emosi antara lain, yaitu yang pertama, gembira, penerimaan, takut, terkejut, sedih, muak atau jijik, marah, dan antisipasi. Regulasi emosi. Kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi regulasi emosi yaitu usia, gender atau jenis kelamin, pengetahuan mengenai emosi, perbedaan individual, hubungan interpersonal, dan pola asuh. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ega. Pada Mbak Ega, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi perilaku orang tua sebagai sumber emosi negatif. Yang pertama, sebagai penolakan atau rejecting, tindakan penolakan terhadap anak. Yang kedua, pengabaian atau ignoring, yaitu tidak menunjukkan kedekatan dengan anak. Yang ketiga, teror atau terrorizing, yaitu orang tua pemarah dan selalu mengkritik, tidak profesional. Yang keempat, isolasi atau isolating, yaitu orang tua yang melarang anaknya bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang terakhir, merusak moral atau corrupting, yaitu orang tua yang mengajarkan dan mencontohkan hal-hal yang buruk terhadap anaknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ananta dari Biazah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ega Andriani
Selanjutnya yaitu pola pengasuhan. Salah asuh di rumah, kurang motivasi atau apatis, khawatir, takut, terancam, rasa dipermalukan, minder, dan stres. Kemudian nurani dan empati tidak berkembang. Perilaku negatifnya yaitu sombong, egois, merasa paling benar, pencuri, pemarah, pembohong, tanpa empati, manipulatif, kecemasan, mendominasi, menghindar atau lari, perilaku gerombolan, agresif, kriminal, dan lain-lain. Solusi efektif mengubah lingkungan pengasuhan yaitu buatlah rasa aman, kemudian ajak anak untuk bereksplorasi, lihat aku, berbanggalah, bantu aku, ikut bergembiralah, yang bermaksud yaitu selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian setelah itu, sambutlah aku akan datang. Di situ orang tua harus welcome ketika anak sedang bercerita, curhat, selalu merespon anaknya dengan baik. Kemudian tempat berlabuhku, yaitu orang tua adalah rumah. Rumah di mana kita untuk bersinggah, untuk bercerita, dan merasa aman. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Masih di mute, Mbak. Silakan kelompok. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya Mbak Usfatinisa. Baik, Mbak Enggar. Bagaimana dampak pengasuhan yang salah bagi anak usia dini? Baik, Mbak Enggar. Terima kasih atas pertanyaannya. Tes. Baik, sama. Izin bertanya, Mbak Uswatun. Bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Bagaimana Mbak Uswa? Udah belum sih? Mohon maaf, Mbak Desta. Tadi saya terpental, boleh saya terpental lagi pertanyaannya? Baik, Mbak. Saya ulangi. Bagaimana cara lingkungan Lanjut. saya ulangi, Mbak. Bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Bagaimana, Mbak, atas pertanyaannya? Apakah sudah jelas? Baik, Mbak Desta. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya simpan terlebih dahulu ya, Mbak Desta. Silakan kelompok berdiskusi. Jika sudah, boleh langsung jawab ya. Udah. Baik, teman-teman sekalian, izinkan kami mendiskusikan hasil jawaban dari pertanyaan kalian.
Boleh kalau ada ice breaking dulu sebelum menjawab sambil menunggu. Siapa yang mulai ice breaking boleh. Bagaimana Ibu? Kalau mau ice breaking dulu boleh sambil menunggu jawaban. Oke, nggak kedengeran suaranya. Siapa ini yang menuntun? Ya Bu. Silakan. Baik, Bu. Bahkan Bu. Semuanya Bu ya. Ya, semuanya silakan Uswatun. Ayo. Satu, dua, Ya, terus apa kalau di sini? Ayo. Satu, dua. Kebetulan saat itu ada cerita. Di buku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Sekali lagi, yes. Oke. Bagus tepukannya ya. Oke, teman-teman, kayaknya mungkin udah ada yang bisa dijawab. Silakan dijawab ya. Pertanyaan dari kedua penanya tadi ya. Silakan siapa yang mau menjawab. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desta. Pertanyaannya, bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Ya, suaranya kepental ya, Taza ya. Solusi efektif mengubah lingkungan pengasuhan. Aduh. Mohon maaf. Suaranya di mute. Ya, ya. Akan dijawab. Ada rasa aman, dukungan dalam bereksplorasi, Oke, mungkin Desta paham jawabannya. Di mute suaranya. Yang pertama ada rasa aman, yang kedua ada tempat yang nyaman, yang ketiga adanya dukungan pada saat anak-anak
eksplorasi. Dan melihat perkembangan anak itu pada saat bermain. Bagaimana Mbak Desta, apakah sudah jelas? Baik, Mbak. Insya Allah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, langsung aja pertanyaan selanjutnya kalau sudah jelas ya, moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Enggar. Ya, silakan. Bagaimana dampak pengasuh yang salah bagi anak usia dini? Yaitu anak menjadi sombong, egois, merasa paling benar, mencuri, pemarah, pembohong, tanpa empati, manipulasi, kecemasan, mendominasi, menghindari perilaku gerombolan, agresif, dan kriminal. Bagaimana Mbak Enggar? Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, insya Allah terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Oke, langsung moderator. Baik, Ibu. Terakhir yaitu acara penutup. Ya, boleh langsung ditutup. Masih di mute suaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi pada sesi tanya jawab ini. Yaitu marilah kita tutup acara ini dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu, kepada Ibu Siti Kurniasi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua buat kelompok 1 ya. Kelompok 2 nanti minggu depan. Baik Ibu simpulkan ya bahwa kesehatan itu tidak hanya pada segi fisik ya, baik ada juga namanya kesehatan mental atau psikis. Nah, kesehatan mental atau psikis ini kita harus perhatikan juga, jangan sampai diabaikan. Apalagi peranan lingkungan di sekitar kita sangat dibutuhkan anak ya. Karena itu akan mempengaruhi baik itu fisiknya juga, spiritual sama sosialnya. Kita banyak banget ya di berita ya berkaitan dengan psikis atau mental anak yang semakin kesini semakin terkikis. Karena kenapa? Karena lingkungannya itu di sekitar anak tidak mendukung anak ya. Hanya fokus kepada sehat pada segi fisik ya. Tidak terlalu fokus dengan kesehatan lainnya ya, karena padahal kesehatan itu tidak hanya dari segi fisik saja. Seperti itu. Oke, teman-teman, Ibu akan menampilkan video. Di sini kita akan melihat bagaimana video anak-anak yang sehat ya, baik dari segi fisik, sosial, mental, atau psikis, ataupun spiritual. Oke, selanjutnya Ibu akan tanya lagi ya untuk teman-teman semua, menurut teman-teman anak-anak yang sehat secara fisik itu seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Uswatun menjawab. Baik, Bu. Anak sehat secara psikis ialah anak yang dapat berkembang secara wajar. Baik pikirannya itu bertambah cerdas, perasaannya bertambah peka, dan kemauan bersosialisasi yang tinggi atau baik. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi anak yang sehat secara fisik itu kita bisa langsung melihat ya, kalau secara fisik ya kelihatan dari segi badannya bagaimana, tubuhnya bagaimana, kemudian keceriaannya, apakah lemas atau gembira gitu, seperti itu ya.
Selanjutnya seperti biasa Ibu membagi kelompok. Untuk presentasi dibagi dua kelompok. Kelompok pertama itu Ibu bagi ada Salza, ada Ega, ada Nuril, Ananta, dan Iswatun. Kelompok dua yaitu Enggar, Salfiltri, Desta, dan Islamiyati ya. Jadi teman-teman silakan Ibu kasih waktunya ya untuk mempersiapkan. Materinya yang pertama kelompok 1 berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian akan dilanjutkan kelompok 2 berkaitan dengan kesehatan spiritual atau sosial ya. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit buat teman-teman berdiskusi sesama kelompoknya, kemudian nanti presentasi ya, memaparkan hasil diskusinya ya menggunakan PowerPoint, kemudian dipaparkan. Baik, Ibu kasih waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Ibu, mohon maaf Bu, hostnya. Oke, oh iya. Baik, akan dipersiapkan ya. Ini siapa yang mau memaparkan ininya hostnya, Uswatun atau Ananta? Yang share screen apa yang memaparkan Bu? Yang share screen. Yang share screen Uswatun Nisa Bu. Oke. Terlihat Ibu. Oke, jadi akan kita bisa melihat bagaimana dampak, bagaimana peran lingkungan, kita bisa melihat ciri-ciri anak sehat ya, baik itu anak sehat yang dalam segi fisik, kemudian dalam segi fisik, psikis ataupun mental, spiritual ataupun sosialnya. Kita bisa melihat dari kelihatan ya dari observasi yang kita lakukan kepada anak-anak kita seperti itu. Baik itu anak yang masih belum bisa berbicara ya ataupun anak yang sudah masuk kategori usia taman kanak-kanak seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melihat Ibu ada kuis di sini ya untuk melihat apa sejauh mana teman-teman itu paham ya mengenai nutrisi penting pada anak usia dini ya untuk mendukung kesehatan pada anak usia dini. Ya, ini nutrisi penting teman-teman bisa buka di websitenya, Ibu sudah kirim ke grup, ada HTTPS-nya, teman-teman bisa mencoba menjawab permainan atau game yang Ibu buat, kemudian kira-kira benar nggak ya jawaban teman-teman sebatas pemahaman tentang nutrisi bagi anak usia dini. Silakan teman-teman bisa buka, udah Ibu share ya ke grup ya. Silakan bisa dibuka bagaimana game tersebut bisakah diselesaikan. Silakan dibuka, sudah Ibu share ke grup WhatsApp ya. Jadi gamenya kita berkaitan tentang nutrisi pada anak. Silakan bisa dicoba di grup WhatsApp-nya, bisa dilihat itu linknya, bisa dibuka di HP-nya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak sih share screen Ibu? Kelihatan ya? Kira-kira santan ini masuk apa ya? Apakah protein? Oh, kayaknya lemak ya. Coba kita coba lemak.
Sayur sudah tahu ya, sayur. Kalau nasi masuk protein kah atau karbohidrat? Teman-teman bisa lihat. Karbohidrat. Karbohidrat. Protein ayam protein bukan ya? Iya, Ibu. Oke. Kira-kira teman-teman benar semua? Jawabannya udah dicoba? Ada yang Sudah, Bu. Ada yang lemak itu sayur? Atau yang lain? Oh, benar ya. Nuda sudah mencoba, kita submit ya. Oke, benar semua ya. Ibu rasa teman-teman benar semua. Nah, bagaimana nutrisi penting? Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-9 dengan materi dimensi anak sehat kita cukupkan. Kemudian teman-teman akan Ibu berikan tugas, itu bisa juga lihat di LMS punya teman-teman semua. Ini Ibu akan share tugasnya seperti apa. Tetapi sebelum Ibu berikan tugas, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Ya, kesimpulannya menurut teman-teman seperti apa nih anak sehat? Boleh salah satu? Oke, Ananta, silakan. Jadi anak sehat itu adalah kondisi anak yang sempurna secara fisik, mental, serta spiritualnya, Bu. Oke, sip, benar ya, bagus sekali jawabannya. Jadi anak sehat itu tidak hanya kalau kita lihat bahwa anak sehat itu terlihat dari fisiknya aja, ternyata ada dari segi mental, spiritual, maupun sosial juga. Kemudian ini ada kata-kata dari Ibu ya, terakhir bahwa kalau kita pengen anak kita sehat, maka berilah stimulasi dan nutrisi yang sehat juga. Kemudian kalau kita menginginkan anak kita cerdas, maka beri stimulasi yang cerdas juga, seperti itu. Dan ini kemudian tugasnya yang akan teman-teman kerjakan. Terlihat teman-teman untuk tugasnya? Oke, ini tugasnya. Tugasnya yaitu berkaitan dengan case method atau menganalisis kasus ya. Teman-teman bisa lihat di beberapa artikel ini, teman-teman bisa memilih salah satu di antara artikel ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanya terkait materi ataupun tugasnya? Baik, Ega ada yang mau ditanyakan? Siapa ada yang mau tanya lagi terkait tugas ini? Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke, tugasnya ini menganalisis kasus ya. Teman-teman, tugasnya di sini menganalisis kasus. Jadi kalau silakan siapa yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Oke, silakan Salza. Itu terkait kasusnya menganalisis itu dibuat kayak kesimpulan gitu atau bagaimana ya Bu? Dibuat makalah atau dirangkum di sebuah buku gitu Bu? Oke, Ibu akan jelaskan ya untuk kasusnya itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa melihat ini analisis kasusnya. Jadi dari artikel yang Ibu berikan, teman-teman bisa melihat bagaimana latar belakangnya, kemudian kajian teorinya, kemudian literatur reviewnya, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran ya berkaitan dengan itu. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, kita tutup ya kegiatan perkuliahan hari ini. Sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
materi minggu depan masih lanjut dimensi anak sehat ya. Kelompok selanjutnya akan maju. Dan Ibu akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.